Bab 940, Sialan, apa yang kamu lakukan? Teman kecil, tunggu. Tepat ketika Sander Ye hendak pergi, Tijo tiba-tiba berbicara. Mendengar ini, Sander Ye berhenti dan menoleh ke arah Tijo, sedikit bingung. Tijo berkata dengan suara yang dalam, "Sahabatku, aku ingin bertanya, apa garis keturunanmu?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Garis keturunan iblis gila." Iblis gila. Tijo melirik ke arah Sander Ye, lalu berkata, "Teman kecil, darah roh jahat itu sangat berguna bagimu." Sander Ye mengangguk, "Sangat berguna." Salah satu alasan kenapa dia bisa mencapai keilahian sempurna setelah menjadi gila adalah karena dia menyerap roh-roh jahat itu, karena setelah menyerap roh-roh jahat itu, garis keturunan iblis gila miliknya menjadi lebih kuat. Malah kalau dia bertarung, garis keturunan iblis gila miliknya akan semakin mengerikan. Namun, dia tidak mau melakukan itu karena zaman sudah berubah. Tijo tiba-tiba berkata, "Teman kecil, ada tempat yang lebih banyak pikiran jahat dan energi darahnya. Maukah kamu menyerapnya?" Sander Ye sedikit terkejut, lalu bertanya, "Lebih banyak pikiran jahat dan darah?" Tijo mengangguk, "Ya." Sander Ye berpikir sejenak, lalu tersenyum, "Tentu saja." Tijo berkata, "Ikutlah denganku." Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama Sander Ye. Sander Ye tidak terlalu memikirkannya dan mengikutinya. Dia secara alami tidak takut dengan trik pihak lain. Dia tidak takut pada pihak lain kalau duel, kalau bertarung keroyokan, di tubuhnya masih ada Yinia dan Jinan. Kedua anak kecil ini tidak hanya pandai makan. Kalau mereka benar-benar ingin berkelahi, tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bisa mengendalikan mereka kecuali ayah dan yang lainnya. Tak lama kemudian, Sander Ye mengikuti Tijo ke tanah terpencil. Ketika dia sampai di tanah terpencil ini, Sander Ye mengerutkan kening karena dia menemukan bahwa tanah di depannya berwarna merah darah. Selain itu, garis keturunan iblis gila di tubuhnya tiba-tiba mulai sedikit bergetar. Tijo memandang ke lapangan dengan sedikit kerumitan di matanya. Tempat ini adalah area inti dari perang besar tahun itu. Jauh di bawah tanah, ada ratusan juta jiwa jahat terkubur. Mereka mati di sini karena larangan segel khusus di sini. Jadi, mereka tidak bisa keluar dan hidup dalam kebingungan sepanjang hidup mereka. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye, "Kalau kamu bisa menyerapnya, itu akan melegakan bagi mereka." Sander Ye sedikit penasaran, "Senior, pertempuran apa itu?" Setelah Tijo terdiam lama, dia berkata, "Pemilik Jalan Tao yang ada dan Tao Lama bertengkar hebat karena perselisihan Jalan Tao. Setelah Jalan Lama dikalahkan, pemilik Jalan Tao yang ada membuka jalan terpisah, yang sekarang menjadi Jalan Tao yang ada. Setelah membuka jalan sendiri, pihak lain mendirikan tatanan baru. Namun setelah pihak lain bertarung dengan peradaban Tianxing, dia menghilang dan tatanan mulai runtuh." Sander Ye mengangguk sedikit dan bertanya lagi, "Apakah cara lama sudah runtuh?" Tijo langsung berkata dengan semangat, "Bagaimana mungkin? Biarpun penguasa Jalan Tao yang ada kuat, dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh master tua sepenuhnya." Sander Ye sedikit penasaran, "Lalu bagaimana bisa kalah?" Ekspresi Tijo tiba-tiba menjadi sedikit tidak normal. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Pemilik lama mundur secara strategis." Sander Ye melirik Tijo dan berhenti bicara. "Astaga, kamu sangat berbakat, kamu membuat pelarian kamu begitu segar dan halus." Tijo menambahkan, "Namun, master lama akan kembali suatu hari nanti." Sander Ye bertanya, "Berapa lama akan kembali?" Tijo terdiam. Sander Ye berkata, "Kenapa kamu tidak mengikutiku? Aku bisa membawamu keluar sekarang." Tijo segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Aku ingin mengikuti Tuan Ye." Ekspresi Sander Ye membeku. Tijo tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, "Tuan Ye, selain roh-roh jahat ini, aku juga tahu di mana beberapa harta karun kuno disembunyikan. Setelah kamu menyerap roh-roh jahat ini, aku akan membawa kamu ke sana." Harta karun dari cara lama. Sander Ye tiba-tiba menjadi tertarik, "Apa itu?" Tijo menggeleng, "Entahlah, karena tempat itu ada segelnya dan aku tidak bisa masuk."
Sander Ye mengangguk, bawa aku ke sana nanti. Tijo tersenyum dan berkata, oke. Sander Ye melihat ke tanah di depannya, matanya perlahan tertutup dan kesadarannya menembus ke dalam bumi. Segera, ekspresinya menjadi sangat serius, karena jauh di dalam bumi, dia merasakan roh jahat yang tak ada habisnya, semuanya sangat kejam. Sander Ye tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia langsung membangkitkan garis keturunan iblis gila. Bang! Pilar darah menjulang ke langit, dan pemandangan itu langsung berubah menjadi lautan darah. Pada saat dia menjadi benar-benar gila, Sander Ye melompat langsung ke dalam tanah. Segera, aura garis keturunan menakutkan yang datang dari bawah tanah. Melihat pemandangan tersebut, ekspresi Tijo berangsur-angsur menjadi serius karena dia mengetahui bahwa garis keturunan iblis gila Sander Ye ternyata mampu membasmi semua roh jahat yang ada di bawah. Sungguh garis keturunan yang mengerikan. Tijo kaget. Saat ini, penguasa neraka tiba-tiba berkata, Tijo, apakah kamu mengkhianati tuan lamamu seperti ini? Tijo berkata dengan tenang, aku tidak mengkhianatinya, dialah yang meninggalkan aku terlebih dahulu. Tentu saja, aku bisa memahami bahwa di dalam hatinya, bagaimana aku bisa layak dikenang sebagai keberadaan seperti semut. Saat dia berbicara, dia melihat ke dalam tanah dan berkata, dia adalah satu-satunya kesempatanku untuk keluar dari sini. Dia tidak tahu siapa Sander Ye, tapi dia tahu bahwa anak laki-laki di depannya adalah satu-satunya kesempatan untuk keluar. Kalau kesempatan ini hilang, Tijo akan terjebak dan mati di sini. Jadi, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Memalukan. Dibandingkan kehilangan nyawa, apa yang membuat malu? Terlebih lagi, dia tidak merasa malu. Pemuda ini tidak sederhana. Sepanjang jalan tahu, pilihan apapun bergantung pada berkah dan bencana. Entah bencana atau berkah, dia memutuskan untuk bertaruh. Pada saat ini, aura garis keturunan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari kedalaman bumi. Ekspresi Tijo menjadi serius, karena aura garis keturunan ini sungguh menakutkan, beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat Sander Ye berada di puncaknya. Konyol. Harus dikatakan, Tijo sangat terkejut dengan kekuatan garis keturunan Sander Ye. Tidak hanya Tijo, tapi penguasa neraka di luar juga menjadi sangat khusyuk. Sungguh keterlaluan bagi Sander Ye untuk menyerapnya begitu banyak. Tahukah kamu, karena roh-roh jahat itu ditindas di sini, mereka sangat marah dan kesal. Belum lagi Sander Ye hanyalah ranah Ping Tao, bahkan ranah Mi Tao pun tidak akan berani melahapnya seperti ini, karena jumlahnya terlalu banyak dan akan mempengaruhi pikiran. Garis keturunan iblis gila. Siapa orang yang kejam yang menciptakan ini? Penguasa neraka penuh dengan keterkejutan dan rasa ingin tahu. Persis seperti ini, setelah sekitar 3 hari, tanah tiba-tiba meledak, dan kemudian, seorang pria berdarah perlahan melayang dari tanah. Sander Ye. Saat Sander Ye muncul, seluruh medan perang neraka tiba-tiba berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Pada saat ini, seluruh tubuh Sander Ye berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekerasan yang luar biasa dan niat membunuh. Kekerasan dan niat membunuh begitu kuat sehingga ekspresi Tijo berubah, dan dia mundur puluhan ribu kaki dan ekspresinya sangat serius. Konyol. Dia menyadari bahwa dia masih terlalu meremehkan garis keturunan iblis gila di Tuan Ye. Orang yang menciptakan garis keturunan iblis gila ini jelas bukan orang yang baik. Saat ini, Sander Ye tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya dan menatapnya. Saat dia melihat mata berdarah itu, ekspresi Tijo tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berkata, brengsek. Siapa? Tolong biarkan dia segera bangun. Tepat ketika Sander Ye hendak mengambil tindakan, cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dari tubuh Sander Ye. Melihat adegan tersebut, Tijo menghela nafas lega, dia sebenarnya tidak ingin bertarung sengit dengan Sander Ye sekarang. Tuan Ye ini sangat tidak normal. Namun segera, ekspresinya berubah. Karena dia menemukan bahwa cahaya keemasan di kejauhan tidak bisa menekan Sander Ye. Apa-apaan? Tijo bingung. Tuan Pagoda. Maya Ao tiba-tiba terpana, ini. Pagoda kecil berkata dengan suara yang dalam, Ibu, ada yang tidak beres dengan orang ini.
Dia sudah menelan terlalu banyak jiwa dan aura jahat. Aku tidak bisa menahannya. Wajah Maya Ao tiba-tiba menjadi serius, tidak bisa menahannya. Lalu Sander bukankah akan masuk surga? Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Jelek. Segera setelah pedangnya dilepaskan, ruang dan waktu misterius di dalamnya terbelah. Melihat adegan ini, ekspresi Tijo tiba-tiba berubah. Menghadapi Sander Ye yang sekarang, dia tidak berani gegabah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan mendorong ke depan dengan kasar. Bang! Dengan tekanan ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba mengembun lapis demi lapis. Kecepatan Sander Ye melambat seketika, namun detik berikutnya, Sander Ye terlihat memutar pedang di tangan kanannya dengan keras. Bang! Sepotong ruang dan waktu itu tiba-tiba hancur. Wajah Tijo sedikit berubah, dia mengepalkan tangan kanannya, lalu membanting ke depan. Bang! Cahaya pedang berdarah meledak, dan Tijo langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, cahaya pedang berdarah tiba-tiba menyerang di depannya. Bang! Tijo terlempar lagi puluhan ribu kaki jauhnya dalam sekejap, dan sebelum dia bisa berhenti, cahaya pedang lain menebas ke arahnya. Wajah Tijo terlihat sangat jelek, karena warna matanya mulai berubah menjadi merah samar. Dia terpengaruh oleh garis keturunan iblis gila ini. Setelah Sander Ye melahap roh-roh jahat bawah tanah itu, garis keturunan iblis gila miliknya sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, dan bahkan ranah Mitao pun bisa dipengaruhinya. Tijo tidak terlalu peduli, karena pedang Sander Ye sudah sampai padanya. Kali ini, dia tidak memilih untuk tangguh, malah dia gemetar dan terus mundur. Sander Ye ingin terus mengejar, tetapi pada saat ini, cahaya keemasan lain keluar dari tubuhnya, mencoba dengan paksa menekan garis keturunan iblis gila miliknya. Sander Ye berhenti, mengerutkan kening, dan memegang erat pedang jiwa di tangan kanannya, seolah sedang meronta. Melihat pemandangan tersebut, Tijo di kejauhan merasa lega. Tampaknya keberadaan misterius di tubuh Tuan Ye seharusnya mampu mengendalikan Tuan Ye. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Bang! Sinar emas yang tak terhitung jumlahnya pecah. Segera setelah itu, Sander Ye langsung menarik keluar pagoda kecil dari tubuhnya. Pagoda kecil terkejut dan kehilangan suaranya. Sialan, apa yang akan kamu lakukan? Aku tuan pagoda kamu. Aku sudah bersama keluargamu selama 3 generasi. Kamu. Sebelum dia selesai berbicara, Sander Ye tiba-tiba memukul kepalanya dengan pedang. Bersambung.